Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pernikahan beda agama dan poligami, yang dimana materi ini termasuk ke dalam mata kuliah Masail Fikih Kontemporer. Oke, materi pertama yakni materi mengenai tentang pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama, kita pastinya pernikahan dulu. Pernikahan itu kita pastinya sudah tahu bahwa pernikahan itu adalah seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki sebuah ikatan dalam sebuah hubungan yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga. Adapun firman Allah yang menjelaskan Quran surat Az-Zariyat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadzakkaruna la'allakum zawjaini khalaqna syai'in kulli wa min, yang artinya dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Quran surah Az-Zariyat ayat 51. adapun 3 macam golongan yang dikatakan beda agama, yaitu yang pertama, golongan yang tidak memiliki kitab samawi, tapi tidak pula yang serupa dengan kitab lainnya. Dan yang kedua itu adalah golongan yang memiliki semacam kitab. Nah, mereka ini dikatakan sebagai kaum Majusi yang mendekati. Kemudian yang tiga itu golongan yang memiliki kitab yang telah ditegaskan keberadaannya dan diimani. Nah, selanjutnya adalah materi dasar hukum pernikahan beda agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'minu hattal musyrikina tukihu wa yu'mina hattal musyrikati taniku wala, yang artinya melakukan hal-hal yang terlarang demi kepentingan dari anaknya, sedangkan Allah SWT berfirman dalam Quran, Allah menghendaki kemudahan buat kamu dan Dia tidak menghendaki kesulitan buat kamu. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. dalil ini menjelaskan bahwasannya laki-laki muslim itu tidak boleh menikahi wanita musyrik maupun sebaliknya. Wanita muslimah tidak boleh menikahi seorang laki-laki musyrik kecuali setelah orang-orang musyrik itu masuk Islam. Nah, materi yang selanjutnya itu adalah mengenai tentang hukum nikah beda agama, yakni ada beberapa pendapat mengenai hukum nikah beda agama. Yang pertama itu adalah menurut mazhab Hanafi. Mereka mengatakan bahwasanya pernikahan dengan wanita ahli kitab dilarang jika dia berada di negeri perang atau darul harbi yang tidak tunduk kepada hukum-hukum umat Islam. Karena itu berarti membuka pintu bagi timbulnya sebuah fitnah. Yang kedua itu adalah mazhab Maliki. Di antara mereka ada dua pendapat dalam hal ini, yaitu pendapat pertama menyatakan bahwa menikahi wanita ahli kitab itu hukumnya makruh, yang secara mutlak baik wanita tersebut berada di negeri Islam di dunia maupun berada di negeri perang atau darul harbi. Nah, akan tetapi hukum makruh di negeri perang lebih berat. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa hukumnya itu tidak makruh secara mutlak. Sebagai pengalaman terhadap makna eksplisit ayat, karena ayat ini memperkenankan wanita ahli kitab itu untuk dinikahi secara mutlak. Yang ketiga itu adalah menurut mazhab Asy-Syafi'i. Mereka mengatakan bahwa makruh hukumnya pernikahan dengan wanita ahli kitab
jika dia berada di negeri Islam, dan hukum makruh ini semakin ditekankan jika dia berada di negeri perang. Yang keempat itu adalah mazhab Hambali. Mereka mengatakan bahwa wanita ahli kitab boleh dinikahi tanpa hukum. Nah, poligami itu merupakan perkawinan dengan salah satu pihak yang mengawini lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Artinya, istri-istrinya itu masih dalam tanggungan suami dan tidak diceraikan, serta masih sah sebagai istrinya. Selain poligami juga ada yang namanya poliandri. Poliandri itu artinya suatu bentuk perkawinan dengan ciri salah satu pihak istri yang memiliki lebih dari seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Akan tetapi itu mustahil dilakukan di dalam dunia atau zaman sekarang ini. Dibandingkan poliandri, poligami lebih banyak dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Kenyataannya, kebanyakan poligami itu dilakukan oleh masyarakat kita itu tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam syariat Islam, sehingga poligami yang dilakukan itu sangat jauh dan hikmah dan rahasianya yang terkandung di dalamnya itu bahkan pada kenyataannya poligami itu dilakukan mereka hanya untuk melakukan hasrat semata untuk kepentingan pribadi, yang ini hanya untuk memuaskan hawa nafsu atau nafsu di rahim mereka. Maka tidak heran kalau jika poligami yang dilakukan seperti ini akan menimbulkan malapetaka dan bencana yang tragis yang melanda diri mereka dan masyarakat. Yang kedua itu adalah dasar hukum poligami. Dasar hukum poligami, Islam memperbolehkan berpoligami, yang akan tetapi dengan jumlah wanita yang terbatas. Sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salama as-Saqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai 10 orang istri zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih antara mempertahankan 4 di antara mereka itu. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan juga hadis tentang Qais ibnul al-Haris yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Artinya, dari Qais al-Haris dia berkata, ketika dia masuk Islam, saya memiliki 8 istri. Saya menemui Rasulullah dan menceritakan keadaan saya. Lalu beliau bersabda, pilihlah 4 di antara mereka. Hadis Ibnu Majah, hadis riwayat Ibnu Majah. Tetapi Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala, dan Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki yang berpoligami. Praktek poligami sudah menjadi fakta yang terjadi di masyarakat lama. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, seperti sudah diketahui bahwa Nabi Ibrahim SAW beristrikan Siti Hajar di samping Siti Sarah dengan alasan karena istri pertamanya itu belum memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim SAW. Dalil yang dijadikan landasan kebolehan poligami itu sesuai firman Allah pada surat An-Nisa ayat 90. Berlaku adil yang dimaksud dalam surat tersebut adalah perlakuan yang adil dalam meladeni istri, seperti itu pakaian, tempat, dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu dari 2
Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa seorang laki-laki muslim boleh mengawini hanya 4 wanita saja. Namun, bila ternyata ia tidak bisa berbuat adil, bahkan ia tidak berbuat zolim bila mempunyai beberapa orang istri, hendaknya ia mengawini hanya seorang istri saja demi terwujudnya perkawinan yang disyariatkan oleh Islam. 카메라